Bungkus? Sip. Oke, itu yang kedua pola pikir, itu penampilan. Yang kedua pola pikir, mindset. Kenapa kita perlu mindset, Bapak Ibu? Kenapa kita perlu pola pikir? Beberapa penelitian bahwa ternyata nasib kita itu ditentukan oleh karakter. Nyata ini ada karakternya. Gunjing orang, ngomongin orang, ini karakter. Ya, karakter itu ternyata terlambat, kebiasaan terlambat. Ini orang ini suka ngomongin orang karakternya. Ya kebiasaannya ngomongin orang. Jadi kita membranding orang itu suka ngomongin orang. Nggak usah cerita ke dia, kenapa? Kalau cerita ke ibu itu, rahasia kita diceritain lagi. Ada ibu kayak itu? Karena kebiasaan itu tindakan. Dan sebelum kita bertindak, biasanya kita ngapain dulu? Berpikir, pikiran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati dengan pikiran, dengan mindset Anda. Anda cuma apa tuh? Cuma bubuk ranginang dalam kaleng kombuan, nggak bakalan jadi LED. Itu nggak bakalan jadi, nggak bakal jadi. Ya. Tapi kita harus bikin LED. Pak, Bu, LED pokoknya. Pikiran, guys. Kan tugas kita itu cuma meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Entah kapan waktunya, dalam waktu dekat atau waktu yang panjang. Saya butuh 20 tahun untuk jadi berbicara depan Bapak Ibu. 20 tahun pendek apa panjang? Pendek menurut saya mah ya. Jadi pikiran, metode perubahan. Kemudian pikiran itu kata Carol Dweck terbagi dua. Mindset itu. Yang pertama fixed mindset sama growth mindset. Fixed mindset itu gimana? Percaya bahwa pengetahuan dan kemampuan tidak bisa dikembangkan. Growth-nya gimana? Percaya bahwa pengetahuan dan kemampuan bisa dikembangkan. Ya. Tidak bisa yang satu fix tidak bisa dikembangkan, yang kedua growth mindset bisa dikembangkan. Apapun bisa dipelajari. Itu mindset. Yang kedua merasa kegagalan akhir dari perjuangan sehingga mudah menyerah. Ya udah ampun lah sama nggak bisa jadi LED, udah 6 bulan setahun udah nyerah. Kau lambaikan tangan ya. Dulu ada tuh uka-uka atau apa dulu ya. Pak, kalau nyerah ya nanti lambaikan tangan ke kamera. Pak Ustadz, ampun gitu. Nyerah. Jangan menyerah guys. Itu namanya fixed mindset. Tapi growth mindset yang menganggap kegagalan sebagai motivasi untuk belajar. Oh berarti ada yang salah nih. Kenapa ini saya lambat? Oh berarti ada yang salah. Ubah. Gitu ya. Gitu ya, tempat gelap. Ada pohon pisang ada daunnya yang kering. Ada angin. Dalam pikiran kita ada pocong. Padahal itu dalam pikiran guys. Gue itu kenapa goyang-goyang. Dikontenin goyang-goyang. Padahal itu cuma angin. Itu. Kenapa demikian? Karena sejak kecil kita sering digituin sama orang tua kita. Benar apa betul? Saya waktu kecil di Sukabumi nggak tidur, belum tidur anak kecil. Ada suara burung hantu, tahu ya burung hantu, langsung, cepetan tidur. Kenapa? Itu ada buat. Padahal burung hantu nggak apa-apain, cuman bunyi doang, memang bunyinya malam. Kita udah didoktrin sama orang tua kita tuh. Makanya kita yang sekarang udah tahu, jangan pernah memberikan ke anak kita itu menakut-nakutin. Gitu, bungkus? Kenapa demikian? Karena otak kita itu dirancang memang kebiasaan. Gitu, Bapak Ibu, siapa yang sekarang nulisnya pakai tangan kanan? Kenapa kebiasaan pakai tangan kanan? Kalau ada orang yang kidal, itu karena kebiasaannya memang tangan kiri. Ibu kidal, kebiasaan dari kecil. Bawaan, nggak bawaan lahir Bu. Pas bisa nulis, ya. Nah, sekarang tangan kanan, berarti kanan bisa, kiri bisa. Wah kanan kiri oke dong kalau gitu ya. Itu belum tahun berapa ya? Tahuan sih usia saya ini. Nah, Ibu tahu nggak cara menjinakkan gajah liar? Siapa yang pernah ke Taman Safari? Siapa yang pernah ke Ragunan? Si ibu menjinakkan gajah liar, dicolek pantatnya, silakan ya. Bukan gitu Bu, saya kasih tahu nih ya. Walaupun saya bukan pawang gajah, kasih basem.
Jadi menjinakkan gajah liar itu gini. Gajah ditangkap di hutan, ditangkap. Tahu nggak gajah itu binatang apa keistimewaannya? Badannya besar ya. Tadinya ada, terus Insting. pikirannya. Gajah itu binatang paling kuat ingatannya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ke Ragunan ada gajah, jangan dilempar. Itu kita 5 tahun lagi datang ke tempat itu si gajah ingat. Iya si ibu yang lempar dulu. Hati-hati loh. Makanya ada tuh kalau anak kita disebut gajah karena badan gemuk, itu harus senang. Kenapa? Berarti ingatan kita itu kuat. Cung, gemuk, montok ya. Berarti ingatan kita itu kuat. Nah, jadi nangkap gajah itu gini. Gajah ditangkap, kemudian sama pawangnya diikat kakinya, diikat di tiang, di pohon. Pas dia mau pergi, berhenti karena cuma 5 meter. Udah kasih makan. Terus si gajah mau pergi lagi. Nggak bisa. Terus saja berbulan-bulan. Berbulan-bulan hingga 6 bulan. Kalau nggak salah 3 sampai 6 bulan. Ikatannya dilepas. Kira-kira gajah itu pergi apa enggak? Enggak pergi. Kenapa? Karena kata si gajah, saya mah nggak bakal pergi jauh. Orang pergi jauh juga masih mentok. Itu namanya memasukkan ke dalam konsep mindset kita bahwa kita nggak bisa apa-apa. Mental block, betul, mental block. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu, ya. Kalau begitu, apa sih ketakutan yang sering dihadirkan? Kadang-kadang tadi Kunangun mules. Kita takut ditertawakan. Padahal sekarang banyak public speaker yang pengen diketawain. Ada, makanya ada stand up comedy. Benar ya? Bayangkan kalau dari tadi ibu nggak senyum, saya di sini. Stres Pak? Kita aja stres menghadapi guru fisika, guru matematika waktu belajar, nggak ada senyum-senyumnya. Makanya matematika sama fisika itu jelek-jelek anak-anak. Kenapa? Udah gurunya killer, rambutnya keriting gitu ya, galak. Susah belajar jadi susah. Makanya dihadirkan happy. Jadi kenapa orang menertawakan? Justru saya senang kalau ditertawakan. Oh berarti apa? Oh berarti ilmu saya yang saya sampaikan itu masuk ke dalam otak ibu-ibu. Setuju? Jadi mulai saat ini jangan takut untuk diketawain. Ada orang yang duitnya karena diketawain. Benar? Lah itu si Sule karena diketawain. Kalau nggak diketawain nggak dibayar. Gitu ya. 1, 2, takut ditolak. Aduh ini gimana nih mau ajak ke SBP, kita mau ngomong di hadapan kita mungkin pendidikannya lebih tinggi, lebih kaya, lebih ganteng, lebih keren. Ketika kita suruh tampil, kita takut dianggap bodoh. Benar apa betul? Kadang kita seperti itu. Gitu ya. Teman-teman, ketika saya di Trakmus 10 tahun yang lalu, saya baru masuk grupnya Astra. Terus ada Astra itu ada ulang tahun, AMC, Astra Alat Berat ada ulang tahun. Terus saya karyawan baru disuruh MC. Yang hadir itu BOD-nya Astra. Serius. Terus saya pikir, waduh yang hadir siapa aja? BOD-nya Astra, Board of Director, semuanya hadir kamu semua. Oke lah. Wah keren kamu semua, MC-nya selama ini saya gak ketemu. Itu nyalamin. Ini pura-pura aja Pak. Itu guys, itu di luar ekspektasi saya tuh. Itu karena di setting mindset saya tuh. Gimana caranya? Duduk sampai jam 12 gitu ya. Sip, lanjut. Nah sekarang kita akan buat dulu ya. Tadi kita bagaimana caranya menghilangkan ketakutan. Bapak Ibu tadi udah ditulis. Kita akan self talk dulu. Nah silakan Pak Eko. Sini Pak Eko ya. Nanti saya ngomong ke Pak Eko. Pak Eko, saya mah takut kalau disuruh presentasi bahasa Inggris. Pak Eko harus nanya ke saya, apa yang terjadi? Ya, jadi Pak Eko tuh tugasnya cuma nanya apa yang terjadi doang. Nanti saya ngomong. Oke. Gini, Pak Eko, saya takut. Oke, pakai ini. Kes. Oke. Bapak Eko itu lawan kita nanti tugasnya hanya ngomong apa yang terjadi, ya. Gak bakalan minta duit, gak bakalan. Jadi kalau saya ngomong, Bapak jawab apa yang terjadi gitu ya. Oke. Pak Eko, saya takut presentasi bahasa Inggris. Apa yang terjadi?
Yang terjadi kalau saya takut bahasa Inggris, saya tidak dapat order training bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Kalau saya takut training bahasa Inggris, saya tidak dapat uang dari training. Apa yang terjadi? Kalau tidak dapat uang dari training, saya tidak bisa memberi uang kepada istri. Apa yang terjadi? Kalau tidak kasih uang ke istri, maka istri akan marah-marah. Apa yang terjadi? Kalau istri marah-marah, rumah tangga seperti neraka. Apa yang terjadi? Ya udah ya cukup, 5 aja. Kalau istri marah-marah seperti neraka, mungkin nanti istri ngajak cerai. Kalau nanti mungkin saya nggak dibukain pintu, ya piring, baskom melayang. Misalnya gini, saya takut kalau mau PCA kalau takut gimana? Oh nanti saya nggak dapat rekrut anggota, saya nggak bisa jualan. Kalau nggak bisa jualan, saya nggak dapat bonus. Kalau nggak dapat bonus, nggak naik-naik. Kalau nggak naik-naik, uangnya nggak nambah. Kalau uangnya nggak nambah, dapur nggak gembul. Kalau dapur nggak gembul, wassalam, bubar. Sampai ke titik nadir, Bapak Ibu, hal yang paling terbahaya. Kalau itu yang dilakukan, berarti ibu harus berubah, harus dibuang. Setuju? Nah sekarang silakan pasang-pasangan ya. Jadi pasang-pasangannya, orang pertama yang cerita dulu, saya takut ditertawakan. Nanti yang lawannya, kalau takut ditertawakan, apa yang terjadi? Oh ini sampai titik nadir tuh. Gitu ya. Yuk silakan pasang-pasangan. Terima kasih Pak Eko, pasang-pasangan. Sekarang akan kita buang ketakutan itu. Ibu bapak silakan siapkan kertas lembar. Disobek aja nggak apa-apa, yang belakang disobek. Kertas lembar. Kita akan buang secara gerakan. Kertas lembar, yuk. Secarik aja ya. Tulis tadi ketakutan ibu apa? Satu aja. Misalnya nervous, takut ditertawakan, takut salah, takut apa? Takut dilempar, ya. Tulis satu aja. Disobek. Dikit aja. Yuk, ikutin kata-kata saya ya. Nanti pas mau nyobek, berdiri, sobek, buang. Biarin nanti urusan panitia yang bersihin. Oke, yuk Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya berani dan mampu berbicara di depan orang banyak. Sobek, assalamualaikum. Buang, mantap. Ya silakan duduk tangan ya. Sip. Pak Eko seperti mengeluarkan energi. Pak Eko ada masalah apa Pak Eko? Sip. Udah hilang ya, ketakutannya udah hilang? Udah berani? Nih, nomor 3. Tadi kan 3P ya. Yang pertama tadi apa? Penampilan. P yang kedua pola pikir, mindset. Barusan itu udah pakai mindset kita untuk menghilangkan ketakutan. Yang ketiga PD. Percaya diri. Gimana caranya biar instan percaya diri? Yang pertama film imajinatif. Film imajinatif itu apa? Menggambarkan kalau kita mau PCA, kalau kita mau tampil, jangan mikirin yang negatif-negatif. Pikirin yang positif-positif. Waduh, pasti saya closing ini 70 juta. Pasti saya closing 70 juta. Gitu. Aduh, pasti daftar lah ini satu stokis, satu RW PKK, pokoknya pasti nih lah. Pasti. Gitu pikiran. Itu namanya film imajinatif. Nah, tadi yang saya cerita, waktu saya mau tampil di depan BOD Astra itu 2 hari saya dikasih tahu, pasti tepuk tangan yang meriah buat saya sambil tepuk tangan sambil berdiri, aplaus. Dan itu kejadian. Saya cuma berdiri tepuk tangan aja. Ternyata bukan hanya berdiri dan tepuk tangan, nyalamin. Itu film imajinatif tuh kekuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, atur pernapasan. Kalau mau tampil, coba duduknya yang agak tegak dulu Bapak Ibu. Oke. Nanti inhale, exhale ya. Maksudnya tarik nafas sama keluarkan. Bapak Ibu, nafas yang benar itu ketika kita mau tidur. Kalau kita tarik nafas, perutnya yang ngembang. Ini mah ngembang terus ya. Nggak tarik nafasnya. Tahan nafas juga. Jadi pada saat tarik nafas itu sebenarnya perutnya yang harus ngembang. Kan ada udara masuk. Jadi perut kita
masuk udara. Nah kalau keluar sebenarnya perutnya harus kempes. Coba, yuk duduk yang rapi. Tarik nafas. Berarti perutnya harus kembang. Kalau masih bapak perutnya jadi kempes pada saat narik, salah itu, salah. Gitu. Ayo coba, yuk. Ya, ini ngembang terus, bahaya, harus dipapras itu ya. Oke, 1, 2, 3. Keluarin. Kalau H berarti jadi kempis. 1 lagi. Sekali lagi. Itu aja kalau mau tampil. Gampang? Mudah? Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, tekan tombol on. Yang mana sih tombol on itu? Gitu ya. Ibu-ibu kok pada ketawa, ada bingung sih. Ada titik-titik saraf nih, kalau mau belajar sebulan tuh belajar apa di ini tuh? Yang saraf tadi bahasa itu? KHT itu ada tuh loh. Ya ada tuh. Jadi ada titik 9 saraf yang akan mempengaruhi fisiologis tubuh. Nih. 9 titik, tekan tombol on. Yang pertama, crown, bagian atas kepala ini. Kalau Bapak Ibu yang nggak pakai jilbab, ya ini kan nggak pakai jilbab ya, atau nggak pakai baju. Biasanya kan ada kunciran ya. Nah itu tuh ditekan. Unyen ya. Tekan-tekan gini, tekan-tekan gitu ya. Itu sebenarnya kita jadi relax. Unyen. Itu 1. Yang kedua, eyebrow, permukaan alis, di atas alis. Ya di sini, di atas alis di sini. Gini, tekan-tekan, gini. Itu kita jadi relax. Ini akupuntur dari Cina. Yang ketiga, side of eye, tulang samping luar mata. Di sini, ini kan ada tulangnya nih. Nah ini, tekan tombol tekan ini. Kiri boleh, kanan boleh ya. Nih. Terus under eye nomor 4, tulang bawah mata. Ini kan mata ada tulangnya nih. Nah ini, tekan. Tuh, ini kita jadi relax tuh. Gitu ya. Jadi relax. Sebenarnya konsentrasinya jadi ke sini. Terus lagi under nose, di bawah hidung. Di bawah itu. Kan di antara bibir dan atas itu kan ada selokannya ini ya. Apa ini namanya, selokan apa ini? Pokoknya ada cekungan lah di sini. Ini nih. Ya, ada tikungan, ada cekungan ya. Gajlugan, ada gajlugan. Ya, itu namanya under nose, di bawah hidung. Terus antara bibir bawah dan dagu di sini. Kalau bapak-bapak suka ada jenggot di sini. Ini. Itu nomor 6. Nomor 7, 2 tulang yang menonjol di bawah leher. Ini. Bolanya diambilin. Boleh ini, boleh ini. Ini kan ada tulangnya, ya. Ada tulang nih ya. Kalau yang kelebihan lemak biasanya nggak kelihatan. Collarbone. Terus underarm, di bawah ketiak sejajar. Mohon maaf ya, sejajar mungkin kalau perempuan tali bra ya. Ya. Laki-laki jangan nyari bra ya, jangan. Pokoknya di sini lah. Pokoknya lurus tali bra di sini nih. Ini titik-titik ini juga. Nah itu ya. Kemudian yang ke-9 ya, 2 jari di bawah ini. Di bawah ini apa enggak? Di bawah nenen, di bawah nenen. Nggak apa-apa lah ya, orang gede semuanya dewasa. Di bawah itu. Gitu. Sip. Nah itu silahkan ibu-ibu pas mau tampil ditekan-tekan. Tapi dia bukan hanya sekadar tekan. Ibu-ibu sambil ngomong juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun saya pemula dalam tapi saya bisa untuk berbicara di depan umum. Sebutkan keluhan Anda, takut nervous. Saya ikhlas, saya pasrah padamu sepertinya ikhlas sebanyak 3 kali. Ikrarkan. Ya Allah, saya mau ngomong, saya mau PCA nih. Ya Allah, pasti saya akan pede, pasti saya akan berhasil. Gitu. Mau di sini, pilih aja 1. Ya, yang penting yang 9 itu. Jangan semuanya. Kan aneh, Pak lagi. Jadi, be autentik, jadilah diri sendiri dan fokus pada kekuatan. Kadang-kadang kita konsennya sama tidak bisa atau kelemahan kita. Benar apa benar? Benar. Padahal semua orang itu punya kekuatan, kelebihan.
Gimana caranya biar kita tahu kelebihan kita? Satu, hal apa yang ketika Anda kerjakan bisa selesai begitu cepat dibanding orang lain? Produk kita, masak air maksudnya KBH bisa. Masak mie instan bisa. Masakan kita mungkin enak, atau kita good looking itu kan kelebihan. Kecuali kelebihan lemaknya bukan. Gitu. Fisik juga bisa kelebihan. Yang kedua, hal apa yang ketika Anda kerjakan dinilai sangat baik oleh orang lain. Karena kita tahu kelebihan kita itu, karena kita harus tahu nanya ke orang, ke teman kita, ke pasangan kita. Ya, kalau suami tanya ke istri, "Mah, kelebihan papa apa? Kelebihan kamu mah kalau tidur ngorok." Itu mah ya istri gak bisa diajak kerja sama. Gitu. Mungkin murah senyum, senang bergaul. Itu kelebihan. Jangan mikirin kelemahan, jangan. Semua orang lemah. Bapak Ibu, kenapa 8 tahun saya di pabrik saya nggak jadi apa-apa? Ketika ada teman saya udah jadi leader, jadi supervisor di pabrik ya, udah berangkatin ke Jepang, saya hanya dipindah-pindahin dari bagian machining, produksi, welding ya. Untung saya belum dipindahin ke bagian cleaning service. Saya keburu resign, "Pak, saya mau keluar dari pabrik ini." "Kenapa, Man?" "Saya di sini nggak berkembang." Saya keluar tahun 2008 di pabrik MM 2100. Dan ternyata kelebihan saya apa? Kelebihan saya itu, saya senangnya bekerja di luar. Kalau di pabrik kerja di luar bukan? Bukan, tiap hari ketemu mesin itu aja. Maneh deui, lu lagi. Saya nggak cocok kerja di situ ternyata. Cocoknya kerja di air. Ya, ternyata ini teman-teman. Saya dari dulu suka ngomong di depan. Saya dari dulu suka berinteraksi sama orang. Apa pekerjaan yang membuat saya sukses, yang cepat melejit? Ya harus sesuai dengan kelebihan saya. Saya nggak suka kerjanya ngitung-ngitung. Karena matematika saya lemah, capek. Sekarang pun dompet saya dipegang oleh istri saya tuh ya. Enggak, yang dompet saya. Cuma isinya diisi sama istri. Besar mawai atuh ya. Gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan Bapak jangan takut ya. "Pak, saya mah duit saya dipegang sama istri." Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa guys. Saya waktu di Astra alat berat, saya paling terkenal saya diteleponin sama istri. "Kenapa mah ditelepon?" "Nggak apa-apa, gue nggak bisa nyimpen duit, gue bisanya nyari duit. Istri gue ini yang ngatur duit, karena istri saya tinggi, dia pintar ngatur duit." "Iya nggak apa-apa, bapak-bapak kalau uangnya diatur sama istri nggak apa-apa. Ya bapak-bapak mungkin pakai mancing, pakai bor dan lain-lain. Nggak ada hubungannya sama istri, ikatan suami takut istri enggak." Bungkus bapak-bapak. Bungkus. Tapi ibu-ibu jangan kesenangan. Wah ya gitu. Wah bentang-bentang dipegang duit belanja kemana menit. Jadi Bapak Ibu harus konsen terhadap Sekarang silahkan tulis apa kelebihan Bapak Ibu. Yo 1 sampai 4. Nggak usah banyak-banyak. Dibuang itu tadi yang ketakutan. Sip, yang dibuang itu tadi ketakutan. Nah itulah salah satu yang udah kita bahas, rumus supaya kita bisa public speaking. Yang pertama adalah apa tadi kita bahas? Personal. Personal itu apa tadi? Personal. P yang pertama apa? Penampilan. Penampilan itu gimana Ibu? Pakaian, fisik, ya. Terus kalau mau acara-acara harus pakai minimal pakai sepatu, rapi. Itu penampilan. Sikat gigi, ya, sikat gigi. Gigi, odo pakai odo apa? PGA, ya. Nah, itulah pokoknya. Saya belum apa aja. Gimana nih, kamu tis jadi late kan saya belum tahu produknya kemana. Yang kedua, setelah penampilan, pola pikir atau mindset. Jadi sebelum kita tampil, kita perbaiki dulu pola pikir kita, mindset kita. Bahwa kalau mau tampil itu jangan kita harus memikirkan hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Itu mindset. Mindset itu tadi terbagi kepada berapa? 1, fix mindset. Yang kedua, growth mindset. Maka yang harus kita pelihara adalah growth.
mindset. Yang ketiga, P yang ketiga, percaya diri atau pede. Gimana caranya pede? Film imajinatif. Yang kedua, atur pernapasan. Yang ketiga, tekan tombol on. Kemudian satu lagi yang barusan, be authentic. Cari kelebihan kita. PD itu ada film imajinatif, ada tekan tombol on, tarik pernapasan, dan tahu kelebihan kita. Pasti kita akan pede. Bagus? Sip. Sekarang kita akan lanjutkan ke konten. Dikit aja ya ke konten. Konten. Kalau kita mau bicara di depan, maka konten itu cuma 3 juga, ya. Disingkat PIP. Kalau kita mau ngomong di depan, PIP. P yang pertama apa? Pembukaan. P yang kedua, isi. P yang ketiga, penutupan. Tuh, gampang. Pembukaannya apa? Isinya apa? Ditutup pakai apa? Nah, karena waktunya terbatas, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas isi dan penutupan di batch kedua. Itu lebih keren, lebih menarik. Pesertanya terbatas. Nggak mungkin peserta 200 sekarang saya olah menjadi bisa semua, nggak. Makanya peserta terbatas. Nanti akan ada batch kedua ya. Batch kedua untuk lanjutan materi ini. Dan itu peserta terbatas. Makanya buru-buru nanti habis acara ini daftar ke panitia. Siap? Siap. Oke. Kita coba dulu di pembukaan. Jurus pembuka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tampil, Assalamualaikum boleh. Tapi tadi pada saat saya tampil pertama megang mic, salam atau ada kata-kata? Kata kunci. Oh, kata kunci ya. Kata-kata. Ini jurus 30 detik mendapatkan perhatian. Ya, jurusnya apa? Pembukaan. 1 pernyataan, pertanyaan, pernyataan, kutipan, dan cerita. 4 aja saya kasih contoh. Contoh, ketika kita mau langsung megang mic, nggak apa-apa, nggak salam duluan nggak apa-apa. Tapi kita kasih pernyataan misalnya, atau pertanyaan. Yes, chef. Maukah Anda berpenghasilan 50 juta per bulan? Yes. Hah? Enggak. Mau nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa dia yes. Maksudnya pertanyaan yang tidak mungkin jawabannya tidak. Kalau saya tadi nanya untuk menjelaskan, terus saya bertanya ke Bapak Ibu. Tadi saya tidak membentang ya dan tidak, tapi ya. Betul apa betul? Betul. Kan nggak ada pilihan. Kalau saya bilang betul apa tidak? Tidak. Tuh. Itu namanya pertanyaan yes. Misalnya, Ibu mau presentasi tentang HNI di PKK. Ibu-ibu mau nggak dapat penghasilan? Pakai nggak ya? Ibu-ibu mau atau mau banget mendapatkan penghasilan tambahan 5 juta per bulan? Mau lah pasti. Itu namanya pertanyaan yes. Bapak Ibu mau atau mau banget 6 bulan lagi atau nanti bulan Desember jadi LED? Mau pasti. Kalau yang nggak mau ya itu mah pasti ada koslet ya. Itu ya, bedanya. Itu pertanyaan yes head. Itu pertanyaan boleh tuh, boleh ya. Itu yang pertama, pembukaan yang menggrab audiens 30 detik. Ini contoh, terus data. Boleh data. 65% dari total populasi umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Ini data Dewan Masjid Indonesia tahun 2020 loh. Makanya kita senang sekarang banyak sekolah-sekolah tahfidz. Benar ya? Anak-anak kita tahfidz. Ini membaca Al-Quran. Ini data. Kalau data seperti ini harus tampilkan dari siapa? Contoh tadi ada nggak saya menampilkan data di awal? Apa? Hah? Pengusaha? Itu ada nggak dari mana sumbernya tadi? Ada. Dari kompas.com, dari mana? Itu namanya data. Boleh. Jadi pada saat Bapak Ibu tampil langsung ngomongin bahwa ternyata di Indonesia ini harta Indonesia, kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh 20% gelintir orang. Salah satunya adalah bosnya perusahaan rokok. Tulis tuh sumbernya dari mana. Itu namanya data.
yang pernyataan. Atau ini, kalau quote, betul quote ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga bisa hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kebo di sawah juga bisa kerja. Itu kalau kita memotivasi. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar kerja, tapi hidup ini harus punya tujuan, harus punya nilai, harus punya value. Bagus? Itu pembukaan. Yang kedua, yang ketiga, data. 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. Betul apa betul? Tuh, ada datanya, pembukaan. Atau 80% tuh kata Pak Nadi malah ya. 80% mahasiswa yang lulus bekerja di luar jurusannya. Betul apa betul? Kuliah apa, kerjanya apa kan? Mana? Ada yang salah nggak dari pendidikan di Indonesia? Bukan ada, banyak yang salah. Banyak. Contoh, ketika dulu kita mau lulus, ada 5 pelajaran yang harus minimal nilai. Benar? Matematika harus 7, pokoknya benar 7. Guys, hello. Anak itu masing-masing beda-beda kemampuannya. Sekarang kalau dia gajah, masa disuruh terbang? Ada yang salah nggak di pendidikan Indonesia? Ada yang salah, ya. Apalagi yang dapat Anda lakukan selama 30 detik pertama ketika tampil di depan? Apa ayo? Tersenyum. Tepuk tangan dulu dong. Tersenyum. Ya. Tersenyum ketika langsung tampil. Nggak apa-apa berdiri dulu sebelum saya bahwa ciri-ciri orang penyakit itu, orang yang akan penyakit itu ada 2. Bapak Ibu. Yang pertama, orang itu susah senyum, jarang ketawa. Hati-hati nih, kena penyakit. Saya belum ikut KHT apa? Ya, hati-hati itu. Yang kedua, orang yang mau kena penyakit itu biasanya ngantukan. Sampai ngantuk. Jadi tersenyum itu penting, jangan sampai ngantukan. Tapi saya lihat dari tadi pas saya tampil dari sini nggak ada yang ngantukan. Keren, tepuk tangan dulu dong. Sip. Jadi senyum adalah sebuah lekukan yang membuat segalanya jadi lurus. Benar? Senyum itu kan lekuk, tapi dia jadi lurus. Gitu. Orang tidak bisa tersenyum sebaiknya tidak usah membuka toko. Benar? Aduh benar ya, ngapain juga kita datang ke situ mau belanja, dicemberutin sama yang jualan. Boro-boro mau beli, ya. Judas itu mah pedagangnya juga. Katanya nawarin produk KMI, tapi nggak pernah senyum. Gagal jadi orang. Setuju? Sip. Jadi konten pembukaan itu pembuka tadi ada pernyataan, ada quote, ya, ada tersenyum. Kemudian isi dan penutup. Nah, nanti kita akan praktek public speaking. Wah, ya. Karena udah dibagi kelompok sama tim panitia, ya. Nanti bagi kelompoknya gimana? Sebenarnya ada rahasianya. Ibu-ibu sebenarnya udah megang kelompoknya kelompok mana? Udah ya? Udah gitu ya. Jadi kita akan nanti praktek public speaking. Pertama, kursinya gak boleh pakai kursi. Nanti akan ngumpul dengan kelompoknya. Nah, lesehan ya. Ngumpul dengan kelompoknya 10-10. Tugasnya tadi, 1 nanti pilih leadernya, ketua kelompok. Yang kedua pakai yel-yel. Bikin yel-yel. Tapi nanti ya habis break, habis istirahat. Ya, yang kedua, yang ketiga nanti saya lanjutkan. Nanti semuanya harus berbicara gantian di satu kelompok itu masing-masing 3 menit. Gitu. Jadi dari kelompok, misalnya hitungannya dari saya nih dari depan. Kan udah kelompok nih masing-masing, berarti ada berapa kelompok? Kali 20 kelompok. Ngumpul 10. Silakan orang pertama untuk berdiri misalnya. Orang pertama di kelompoknya masing-masing, yang lain lesehan. Silahkan berbicara. Berbicaranya ngapain? Ya ngapain? Ini ada instruksinya, ya. Nih, salam, sapa, dan doa. Itu ada kalau nggak salah di belakang. Ada nggak? Yang pertama Bapak Ibu salam dulu. Assalamualaikum. Biasa ya, assalamualaikum. Atau boleh quote boleh. Ya.
Buat. Kalau nggak salah di belakang ada tulisan buat nulisnya. Oke. Salam, sapa, doa, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau doa boleh ya. Terus lagi di sapa. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini sukses, mulia atau apa? KNI ada iya-iyanya nggak? Kalau teriak KNI, jawabnya apa? Sukses. Oh, suksesnya 3 kali. Oke. KNI, sukses. Itu namanya sapa. Bagus? Gitu ya. Terus yang kedua, perkenalan. Tadi saya kenalan tuh. Saya ini orang Sunda. Itu perkenalan itu dalam rangka menggrab audiens. Jadi kenapa? Supaya satu frekuensi. Makanya saya tadi tanya, ada nggak orang Sunda? Ada. Berarti banyak nih orang Sunda. Saya deketin orang Kuningan. Jadi satu frekuensi guys. Gitu. Itu namanya building rapport. Jadi menggrab audiens supaya lebih dekat sama kita. Gak ada jarak. Membangun. Ya, membangun kedekatan. Tanya ya, Bapak di mana? Oh ini sini. Oh di rumahnya di mana? Itu namanya membangun. Bagus? Building rapport. Yang ketiga, apresiasi kepada audiens. Terima kasih yang udah hadir hari ini ya, atau ya apresiasi terima kasih atas menyempatkan waktu dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, sebutkan alasan dan tujuan gabung di HNI. Itu aja nanti tampilnya. Ya. Jadi silakan nanti salam, sapa, perkenalan, apresiasi. Sebutkan alasan dan tujuan gabung di HNI.